Shalom, kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Bible Study Online CK7 dan mengajak kita untuk terus bertekun serta bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Setelah janji akan seorang gembala, raja, gembala yang baik untuk menggantikan gembala-gembala yang fasik, gembala yang jahat, yang telah memerintah Israel, selanjutnya ada 3 nubuat tentang keamanan tanah Israel yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, pegunungan Seir. Karena permusuhan dengan Israel, Seir akan menjadi sunyi. Jadi kondisi Seir yang sunyi ini akan menolong menciptakan suatu keadaan damai tenang untuk di negeri Israel itu sendiri. Yang kedua, bahwa ada pemulihan gunung-gunung Israel berbuah secara melimpah. Ini bicara mengenai pemulihan secara lahiriah yang akan dinyatakan atau disampaikan di pasal yang ke-36 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Dan yang ketiga adalah pemulihan umat Israel secara batiniah, rohani, yaitu terdapat dalam pasal 36 ayat 16 sampai 38. Hari ini kita akan membahas di pasal yang ke-35 dari kitab Yehezkiel mengenai pegunungan Seir. Nah, Bapak Ibu Tuhan, murka Allah itu dinyatakan kepada Seir, kepada Edom. Karenanya itu, apa sebab sampai Tuhan murka kepada Edom? Mari kita pelajari lebih jauh lagi setelah kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan ya. Mari sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan pemulihan. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan perbuat kerjakan dalam kehidupan kita. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Indah ya Shanda. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan.
Namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, menakutaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Mulia namamu, mulia namamu Tuhan. Sebab itu kami meninggikan Engkau, menyanjung-Mu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan.
Hanya Kau Tuhan yang patut kami sembah, puji, muliakan, dan kami sanjung di tempat yang maha tinggi. Tidak ada Allah lain. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memimpin, Allah yang menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk kembali kami bisa belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi kami semua. Hikmat kuasa Allah mengalir atas kami, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca dan renungkan. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu salam Tuhan, mari saya ajak kita langsung buka Alkitab kita dari Yehezkiel pasalnya yang ke-35. Yehezkiel pasal yang ke-35. Halaman 933 dan juga sampai halaman 934. Dengan perikop murka Tuhan atas Gunung Seir. Saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengalir, mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berbahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersukacita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Itu dinyatakan di pasal 35 ini sampai beberapa kali, 4 dan 5 kali. Supaya mereka mengenal akulah Tuhan. Artinya apa? Bahwa Allah sendiri yang akan bertindak, bahwa perbuatan yang membuat Edom menjadi sepi adalah perbuatan dari Tuhan saja.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di pasal sebelumnya Allah menjanjikan bahwa apabila tiba waktu yang ditetapkan untuk menyayangi Sion, yaitu waktu untuk mengutus Mesias sebagai gembala, sebagai imam, dan sebagai raja, maka Allah akan membuat musuh umatnya itu lenyap. Lalu memberkati jemaatnya dengan penghiburan yang berlimpah-limpah. Jadi musuh-musuh Tuhan akan disingkirkan lebih dulu, umat itu baru didatangkan kembali, tinggal menetap di sana, dan mereka hidup dengan tentram dan berkat yang melimpah. Tadi dikatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua bahwa Allah menugaskan Yehezkiel untuk mengarahkan mukanya, ditujukan ke pegunungan Seir. Pegunungan Seir itu dihuni oleh keturunan Esau. Ya, keturunan Esau. Pertanyaannya begini, kenapa mereka dihukum oleh Tuhan? Bukankah mereka itu kerabat dekat dengan Israel? Esau itu adalah keturunan dari Ishak, anak Ishak. Seharusnya menjadi teman Israel karena mereka bersaudara. Israel anak Yakub, lalu Seir atau pegunungan Seir itu tempat keturunan Esau, yaitu orang Edom tinggal di sana. Mereka saudara, kakak beradik. Nah, saudaraku, sebenarnya dari pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel ini mengenai ancaman kepada Esau, ada satu indikasi yang perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa garis keturunan, kakak beradik, sepupuan atau apapun itu tidak menjamin bahwa kita bisa hidup dengan rukun. Saudara bersaudara, kakak beradik, kerabat belum tentu hidup rukun, saling support satu yang lain. Di banyak kasus ada juga jemaat Tuhan yang meninggalkan persekutuan orang percaya. Meninggalkan ibadah, meninggalkan kelompok sel, pergi keluar ngacir, ya, karena berselisih. Setiap kumpul ketemu, ngobrolnya kita ini saudara seiman, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Tetapi ketika muncul masalah, salah paham, tiba-tiba datang kebencian, tumbuh rasa benci, tidak suka, akhirnya saling mencaci maki, yang menimbulkan akar pahit di dalam hati. Bubar deh, tinggalkan itu ibadah, tinggalkan persekutuan, tinggalkan kehidupan bersama-sama yang tadinya sehati untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, menilai dari sikap Allah terhadap Edom ini, pasti ada sesuatu yang salah dengan Edom. Gak mungkin Tuhan menghukum tanpa sebab. Tidak mungkin. Sepanjang sejarah Alkitab kita sudah baca dari Kejadian sampai di Yehezkiel ini. Kita tahu, kita percaya semua bangsa, orang, pribadi, kelompok, kaum yang kemudian dihukum oleh Tuhan, pasti ada alasan di balik semuanya itu. Ya. Dari ayat 1 dan 2 dengan tegas Tuhan posisikan diri sebagai musuh bagi Edom. Aku berdiri berseberangan dengan Edom. Menentang Edom, menjadi musuh bagi Edom. Wow. Bapak Ibu salam Tuhan, bermusuhan dengan tetangga kanan kiri saja di sekitarnya itu sudah merepotkan, sudah mendatangkan banyak bencana, banyak masalah besar. Apalagi Tuhan yang jadi musuh. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Hidup ini sudah sulit. Hidup ini dijalani dengan perjuangan yang berat, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah. Jangan sampai Tuhan yang menjadi musuh kita. Cukup aja iblis yang menjadi musuh kita, karena Tuhan di pihak kita dan kita pasti menang. Jangan jadikan orang-orang dekat kita menjadi musuh kita. Sudah terlalu banyak persoalan pergumulan hidup. Apalagi kalau menjadikan atau bermusuhan dengan Tuhan. Sia-sia hidup kita, Bapak Islam Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik. Edom itu sesungguhnya dijaga, dilindungi oleh Tuhan loh. Dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Edom. Kalau Bapak Ibu mau periksa Alkitab, buka di Ulangan pasal yang kedua. Ulangan, Kejadian, Keluaran, bilang Ulangan. Ulangan pasalnya yang kedua. Ulangan pasal yang kedua,
ayat yang keempat dan kelima. Saya bacakan buat kita. Ulangan pasal yang kedua ayat 4 dan kelima. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Pegunungan Seir pun telah diberikan Tuhan kepada Esau menjadi milik kepunyaannya. Jadi Tuhan menjaga, Tuhan betul-betul melindungi Esau. Setidaknya kalau kita perhatikan dari apa yang kita baca tadi. Sekalipun Tuhan sudah melindungi Esau, menjaga, tapi karena ada alasan atau beberapa alasan membuat Tuhan akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Edom dan berdiri bermusuhan dengan Edom. Lalu membuat Gunung Seir menjadi sunyi sepi. Apa saja itu? Perhatikan di ayat 5 dan ke-6 tadi ya. Di ayat 5 dan ke-6. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Yang pertama, ternyata ada perselisihan yang tidak selesai antara keturunan Esau dan Yakub. Bapak Ibu saudara Tuhan, Esau dan Yakub sudah berdamai. Yang jadi masalah, papak mereka, leluhur mereka sudah beres. Ternyata tidak dengan keturunan-keturunannya. Cerita itu berlanjut, ditanamkan dari anak, cucu dan seterusnya. Ini kita punya Esau, dulu dikibulin oleh Yakub. Nah, cerita itu terus membuat luka di dalam hati keturunan-keturunan dari Esau. Padahal mereka sudah damai loh, Esau dan Yakub. Keturunan nggak pernah puas rupanya. Ya, diceritakan turun-temurun sehingga menimbulkan rasa benci, kesel, dendam, kesumat di dalam diri dari keturunan-keturunan Esau. Lalu mereka membuat satu rasa permusuhan terhadap Yehuda atau Israel. Pusan Tuhan, dalam hati Edom ada dendam yang tidak terselesaikan. Hati-hati dengan dendam. Hati-hati dengan akar pahit. Hati-hati dengan kebencian. Hati-hati dengan rasa permusuhan yang ditimbulkan di dalam hati. Lalu diwariskan lagi, diceritain jeleknya, rusaknya. Yang kedua, Edom itu membiarkan Yehuda dibantai oleh pedang. Ketika pedang dari Babel datang menyerang Yehuda, Edom itu tidak berusaha melindungi. Edom tidak berusaha untuk menghalangi sebagai saudara atau membela Yehuda. Tapi dibiarkan begitu saja, biarkan mereka mati semua. Jadi Edom tidak menolong Yehuda. Edom justru cuek, gak peduli dengan kehancuran saudaranya. Hati-hati. Sikap cuek, gak peduli dengan saudara seiman, dengan saudara kandung sekalipun juga, dengan siapapun yang masih kerabat dengan kita gak pusing, gak peduli. Dan orang yang kita kenal, lalu kita gak memperhatikan dia, dan malah membiarkan dia terpuruk, hancur. Tuhan itu menuntut hal itu dari kita nanti. Hati-hati. Yang ketiga, Edom itu bahkan merampasi Yehuda. Selesai negeri itu dihancurkan oleh Babel. Nah, itu ada di ayatnya yang ke-6, bagian terakhir. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Edom merampas Yehuda. Selesai negeri itu dihancurkan oleh Babel. Bahkan mereka menumpahkan darah saudara-saudaranya orang Yehuda yang luput dari pedang Babel. Mereka hadang loh di jalan-jalan keluar. Mereka hadang, mereka bantai orang-orang Yehuda yang luput dari pedang Raja Babel, pasukan Babel. Kasihan loh orang Yehuda. Karena itu Tuhan perhatikan. Kita tahu orang-orang di sekitar kita sudah banyak terpuruk, banyak gagal, banyak hancur, banyak menderita. Kita malah tambah derita mereka. Kita nggak peduli kepada mereka. Itu membuat mereka tambah susah, tambah sulit.
Jadi kalau kita nggak bisa menolong, janganlah kita menambah berat beban mereka. Yang keempat, itu dinyatakan di ayat yang ke-10. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya. Tuhan ada di situ. Bapak Ibu saudara Tuhan, di ayat yang ke-10 ini ternyata Edom itu menjadi serakah dan kemudian dia ingin memiliki Yehuda. Ketika Yehuda jatuh ke tangan Babel, Edom punya niat untuk memiliki negeri tersebut. Padahal negeri itu adalah milik pusaka Tuhan bagi orang Israel. Dikatakan sini. Padahal atau sebetulnya Tuhan ada di situ. Di mata Tuhan, ini ya, sikap Edom adalah sesuatu yang sangat jahat. Mengingini apa yang bukan miliknya adalah satu sikap hati yang penuh keserakahan, yang kemudian merusak hidup dan menghancurkan hubungan persaudaraan. Ini Tuhan memperhatikan bagian-bagian seperti ini. Keserakahan itu disamakan dengan dosa penyembahan berhala, Bapak Islam Tuhan. Hati-hati dengan rakus, dengan serakah, loba, gak pernah merasa puas. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat yang ke-5. Catat itu dan dibaca. Keserakahan Edom didorong oleh perasaan marah dan cemburu berat dari hati yang penuh kebencian. Kenapa kok dia yang diberkati saya enggak? Kenapa kok dia lebih? Kok saya lebih kurang gitu? Dia lebih banyak, saya lebih kurang. Kenapa dia sukses, kok saya enggak? Kenapa dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, kok saya enggak? Kenapa dia bisa naik, kok saya malah turun? Hati-hati, lalu kemudian muncul rasa marah, cemburu. Wah, ini akan menimbulkan atau menanamkan satu benih kebencian yang terus mengakar. Sampai betul mau sebut nama, mau dengar nama, mau lihat mukanya kita udah muak rasanya. Hati-hati sikap seperti ini. Ini sikap orang Edom kepada saudaranya. Yang kelima, di ayat yang ke-13 dikatakan di sana, dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Edom itu menyombongkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Islam Tuhan. Dan kemudian sudah meninggikan diri, menyombongkan diri. Ia mengucapkan banyak kata-kata hujat terhadap Tuhan. Dikasih tahu tadi, semua perkataanmu apa yang kau katakan hujat, kata-kata kotor, corok, menghina Tuhan, sanksi kepada kuasa Allah, menolak anugerah Tuhan, apapun itu menghina perbuatan Tuhan, menghina nama Allah, Tuhan mendengar semuanya itu. Nah, kalau Tuhan pasang telinga mendengar, tunggu waktunya aku berurusan dengan kamu. Katamu, kecewamu, kemudian kau lempar kepadaku. Kau balikkan kepadaku, kau hina aku, kau hujat aku bahwa aku penyebab masalahmu. Padahal masalah yang kita alami oleh karena lebih banyak kepada salah dan dosa kita sendiri. Jadi mari kita bijaksana di dalam berkata-kata, Bapak Saudara Tuhan. Termasuk juga menghina saudara kita. Merendahkan saudara kita itu hinaan kepada Tuhan. Yang keenam, di ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, seperti engkau bersukaria mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi. Bapak Ibu saudara Tuhan, Edom itu bersukacita atas kesusahan Yehuda. Mereka bergembira karena Yehuda hancur. Mereka senang dengan kesusahan yang dialami oleh Yehuda. Kebinasaan yang dialami oleh Yehuda. Hancurnya tembok Yerusalem. Runtuhnya bait Allah dan semua penduduk akhirnya dibuang. Mereka senang. Mereka bersukacita. Bahkan kemudian mereka merampasi penduduk sisa dari negeri itu. Bapak Islam Tuhan, sikap
Orang benar saya kira sebaliknya ya, kita orang percaya, orang benar akan bersimpati dengan orang yang menderita. Kita prihatin dengan kesusahan, kesulitan mereka. Kita jangan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Banyak orang sekarang ini ya, senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Aduh, ini kondisi yang berat dan parah sebenarnya. Karena itu Tuhan mau menjatuhkan hukuman kepada Edom sehingga dia hancur dan menjadi sunyi sepi. Ini akibat dari orang-orang yang menistakan Tuhan, yang kemudian berlaku tidak adil kepada umat Allah, kepada saudaranya sendiri. Aplikasinya apa buat kita di masa sekarang ini? Bapak Ibu Tuhan, dari pasal 35 ini kita belajar sama-sama ya. Saya ajak kita untuk belajar beberapa hal. Yang pertama, jangan biarkan masalah menguasai hidup kita. Jangan biarkan sakit hati, rasa benci, perselisihan itu tinggal di dalam pikiran kita, menguasai, mendominasi pikiran kita, dan mengatur hidup kita. Bahaya sekali. Gak boleh itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu merusak diri kita sendiri. Sebab apa? Kita nanti menjadi musuh Allah. Kita yang menderita, orang lain sudah senang. Kita yang susah. Kita menderita. Karena apa? Benci. Bikinnya berselisih melulu. Gak suka. Yang kedua, milikilah hati yang berbelas kasihan kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan. Dan jangan bersukacita melihat orang lain menderita. Amin. Jangan senang lihat orang lain menderita. Tempatkan diri kita dengan penuh belas kasihan, menangis dengan orang menangis. Tertawa dengan orang yang tertawa. Yang ketiga, saya mau ajak kita untuk menjauhkan hati dari sikap serakah. Tidak pernah puas. Hati, diri yang gak pernah puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, percayakan kepada kita. Kita tidak bisa mengucap syukur dengan bagian yang telah Tuhan bagikan kepada kita. Mari bangunlah kebiasaan mengucap syukur itu. Jangan marah, jangan iri hati jika ada orang yang lebih maju, lebih diberkati dari dalam hal-hal fisik jasmani lebih dari kita. Tidak apa-apa, itu berkatnya dia, berkatku lain lagi. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Yang terakhir, yang keempat, saya mengajak kita untuk memiliki hati yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan, tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Edom menyombongkan diri, lalu mengeluarkan kata-kata hujat kepada Allah. Jangan meremehkan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Terima, pelihara, dan tinggal di dalam anugerah. Jangan keraskan hati supaya kita jangan menjadi sombong, jangan menjadi congkak di hadapan Tuhan. Kiranya pelajaran yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semua, menolong kita untuk sadar siapa kita, dan kemudian bagaimana kita bersikap dengan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita seiman, atau saudara-saudara sekandung kita, sedarah dengan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Itulah pesan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk kami memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan, untuk memberi kami pelajaran berharga supaya kami tidak boleh dikuasai oleh sakit hati, oleh kebencian, oleh perselisihan di dalam pikiran kami. Kami belajar untuk kami memiliki hati berbelas kasihan kepada siapapun, apalagi kepada saudara kami yang dalam kondisi yang terpuruk atau kesulitan, kesusahan. Kiranya kami terus tergerak oleh belas kasihan. Seperti Kristus mengasihi orang-orang yang susah, orang yang sulit. Bapak Surgawi, terima kasih. Arahkan hati kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan.
untuk tidak memiliki roh serakah, keserakahan di dalam hidup. Sebaliknya kami memandang kepada anugerah Tuhan yang terus menyertai melingkupi kami dan bersyukur atasnya. Atas semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati semua keluarga yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di lain kesempatan.